Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Rina Adiba dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9 semester 2. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar walaupun kita belajar dari rumah. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai teks cerita inspiratif. Dan kali ini pembahasan kita adalah struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Silakan kalian simak penjelasannya. Pembahasan yang pertama adalah struktur teks cerita inspiratif. Struktur teks cerita inspiratif terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Kita akan bahas lebih rinci lagi. Yang pertama adalah orientasi. Nah, untuk orientasi merujuk pada pengantar cerita, yakni semacam bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum sebelum masuk ke cerita yang lebih rinci. Jadi, dalam orientasi ini akan diperkenalkan pada tokohnya ataupun latar dari cerita ini secara umum. Struktur yang kedua adalah perumitan peristiwa. Umumnya berisi tentang perjalanan kisah tokoh dan peristiwa yang dialami sang tokoh menuju ke puncak cerita atau konflik. Berikutnya adalah komplikasi, merupakan kelanjutan dari perumitan peristiwa yang sudah memunculkan masalah, dan di komplikasi ini merupakan puncak atau inti cerita, tempat di mana kisah yang menjadi sebuah inspirasi. Pada bagian ini biasanya disajikan berbagai permasalahan yang dialami sang tokoh dan bagaimana sang tokoh menghadapi berbagai permasalahan yang ada tersebut. Dan selanjutnya merupakan kelanjutan dari komplikasi adalah resolusi. Di bagian ini, tokoh sudah bisa menemukan solusi atau jalan keluar dari permasalahan yang dihadapinya. Resolusi merujuk pada peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Pada bagian ini, dikisahkan berbagai peristiwa-peristiwa yang dialami sang tokoh dan menyadarkan sang tokoh tentang kebaikan yang didapatnya. Dan struktur yang kelima adalah koda. Koda merupakan bagian penutup cerita dan biasanya berisi kesimpulan serta pesan moral yang dapat dipetik bagi pembacanya. Demikian tadi pembahasan tentang struktur teks cerita inspiratif. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Ada beberapa kaidah kebahasaan yang merupakan ciri dari teks cerita inspiratif. Beberapa kaidah kebahasaan tersebut antara lain penggunaan kata sifat, misalnya cantik, pendek, besar, pintar, ramah, dan lain-lain. Kemudian juga ada penggunaan kata kerja aksi, misalnya belajar, menanam, bekerja, melompat. Kemudian juga ada berisi kalimat fakta. Nanti akan kita jelaskan apa itu kalimat fakta. Dan ciri yang berikutnya adalah menggambarkan hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar ada atau terjadi. Agar lebih memahami lagi apa itu kalimat fakta, Ibu akan menjelaskan ciri-ciri dari kalimat fakta. Kalimat fakta biasanya dapat dibuktikan kebenarannya. Kalimat fakta juga memiliki data yang akurat, misalnya tanggal, tempat, waktu kejadian. Dan kalimat fakta juga memiliki narasumber yang dapat dipercaya, bersifat objektif, apa adanya, dan tidak dibuat-buat, yang dilengkapi dengan data berupa keterangan atau angka yang menggambarkan keadaan. Ciri yang berikutnya, kalimat fakta itu biasanya dapat menjawab pertanyaan apa, siapa, di mana, kapan,
berapa dengan jawaban yang pasti. Dan yang terakhir, kalimat fakta itu pastinya berdasarkan kenyataan. Nah, anak-anak, kalau kita melihat dari penjelasan tadi, yaitu mengenai struktur dan kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif, maka ketika kita akan bercerita atau menulis kisah inspiratif, bisa kita melihat atau mengambil dari kisah-kisahnya para tokoh atau idola kita, atau bahkan bisa juga dari kisah orang tua kita atau sahabat kita, atau dari orang-orang terdekat kita yang bisa menginspirasi diri kita sendiri ataupun orang lain. Prinsipnya, cerita inspiratif itu adalah ketika orang membacanya atau mendengarnya, bahkan menontonnya, maka orang tersebut akan termotivasi untuk melakukan hal yang sama dalam kebaikan seperti yang ada dalam cerita tersebut. Demikianlah anak-anak, pembelajaran kita sudah selesai dan semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat kalian pahami dengan baik. Sampai jumpa lagi di pembelajaran jarak jauh berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.